Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Trinoldiwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Tim Opsnal Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat, mengamankan 3 orang pelaku pencurian sepeda motor. Memasuki hari kelima pelaksanaan Ops Ketupat 2025, Polri berhasil menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama arus mudik 2025. Petugas pos pengamanan mudik operasi Ketupat Candi Polres Brebes sigap membantu seorang balita yang mengalami kejang saat mudik. Tim Opsnal Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat, mengamankan 3 orang pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 8 kali. Kapolsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Muhammad Kuku Islami, mengatakan ketiga pelaku merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang telah bersaksi sebanyak 8 kali di berbagai wilayah, termasuk Jakarta Barat, Tangerang, dan Bogor. Pengungkapan kasus berawal dari patroli tim Opsnal Reskrim Polsek Tambora. Petugas mencurigai 3 pria yang membawa tas dan bergerak dengan gelagat mencurigakan. Saat diinterogasi, pelaku menjual hasil curian kepada penada yang saat ini masih dalam pengejaran pelaku, dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata ilegal. Unit Reskrim Polsek Tambora telah melakukan pengungkapan kasus terkait curanmor. Berhasil diamankan 3 pelaku dengan inisial TA, RW, dan WB. Dengan kronologis dapat kami jelaskan ketika anggota Opsnal Reskrim Polsek Tambora melakukan patroli mobile di daerah Stasiun Duri, Kelurahan Duri Utara, didapati 3 orang mencurigakan. Lalu dilakukan pemberhentian terhadap 3 orang tersebut. Lalu dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, didapati 6 pucuk kunci letter T dan 2 pucuk rumah kunci letter T dan 1 pucuk senjata airsoft gun. Lalu dilakukan interogasi lebih dalam. Ternyata benar bahwa ketiga pelaku tersebut baru melakukan pencurian motor di daerah Kalianyar. Lalu motor hasil curian tersebut diamankan di tempat kerja temannya yang berada di Jembatan 5. Setelah itu tim anggota Opsnal kami menelusuri bahwa didapati korban Peter kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat. Lalu barang bukti dan tersangka kita amankan di Polsek Tambora. Untuk warga masyarakat, kami dari Polsek Tambora melakukan himbauan terkait masalah pencurian bermotor untuk menghindari dari pencurian, yaitu tambahi kunci ganda dan tambahi juga dengan alarm, sehingga motor kita dapat terhindar dari pelaku pencurian. Dan taruh juga motor kita di tempat dekat CCTV yang terpantau oleh CCTV. Memasuki hari kelima pelaksanaan Ops Ketupat 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama arus mudik 2025.
Jumlah laka yang turun mencapai angka 16%. Memasuki hari kelima pelaksanaan Ops Ketupat 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama arus mudik 2025. Jumlah laka yang turun mencapai angka 16%. Menurut data dari Korlantas Polri, sebanyak 54,2% pemudik dari Jakarta bergerak menuju timur Pulau Jawa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyebutkan bahwa puncak arus mudik belum terlewati sehingga beliau meminta personel di lapangan agar tetap siaga. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengatakan terjadi penurunan jumlah laka lantas antara tahun 2024 dan 2025. Penurunan jumlah laka lantas sebanyak 16% dari jumlah korban meninggal dunia sebanyak 75%. Terkait dengan jumlah laka, ini juga terjadi penurunan dibandingkan tahun 2024, di mana tahun 2024 terjadi 31 kejadian laka, tahun ini sampai dengan saat ini ada 26, akhirnya turun 16%. Kemudian untuk jumlah korban dari 54 menjadi 45, artinya turun 17%, dan yang meninggal dari tahun 2024 12 saat ini menjadi 3, artinya turun 75%. Dengan demikian kita melihat bahwa secara fatalitas kemudian keamanan dari mudik tahun ini alhamdulillah jauh lebih baik, dan kita harapkan sampai dengan selesainya nanti operasi, jumlah laka betul-betul bisa kita jaga, kita kelola agar tetap bisa bertahan untuk bisa lebih rendah dibandingkan tahun yang lalu. Guna memastikan kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan tol Japek, Polri melaksanakan one way di beberapa titik di ruas jalan Japek. One way tersebut dimulai dari kilometer 47 sampai dengan tol Kali Kangkung. Kondisi di sekitaran ruas tol Japek padat merayap. Hal ini disebabkan lonjakan pemudik yang naik secara signifikan. Berdasarkan data dari Posko Terpadu kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, rata-rata sebanyak 5.881 kendaraan roda 4 yang melewati tol Japek di hari Jumat 28 Maret 2025 pada pukul 1 dini hari sampai 9 pagi. Kapolri juga mengatakan bahwa nantinya puncak jumlah arus mudik terjadi pada malam ini dan diprediksi akan memuncak pada jam 1 dini hari sampai dengan setelah sahur. Kapolri meminta agar seluruh jajaran agar tetap bersiaga dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dilaporkan tadi bahwa tadi malam sempat dilakukan 3 kali perubahan one way, yang awalnya dari kilometer 47 sampai dengan 70, kemudian karena kepadatan yang meningkat sehingga kemudian dilaksanakan one way yang kedua di kilometer 70 sampai dengan 188, dan menjelang pagi ya dilaksanakan one way sampai dengan kilometer 161, dan tadi pagi dilaksanakan black off untuk menarik one way dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 Kali Kangkung. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.